Selamat pagi semuanya, salam ceria ya buat Anda semuanya di hari yang cukup cerah. Hari ini hari Sabtu ya, cukup padat acaranya dan mohon maaf buat teman-teman yang sudah membaca promo kita, flyer kita. Untuk hari ini sebenarnya kita akan mulai diskusi dengan teman-teman petani muda. Sebenarnya jadwalnya jam 9 ya, tapi ada sedikit kendala teknis sehingga kita harus mundur. Tapi alhamdulillah kita bisa terus ya untuk melanjutkan podcast kita pada pagi hari ini. Nah, suka saja semua teman-teman yang saat ini mantau KR53. KR53 itu adalah Kicau Rakyat 53 karena kita berada di alamannya di Jalan Kapten Tendean nomor 53 ya yang ada di Kota Jombang. Nah, teman-teman, untuk pagi hari ini kita masih membahas tentang pertanian ya, tapi hari ini kita bahasnya yaitu tema tentang apa coba? Yaitu tentang menggali potensi petani muda untuk keberlanjutan masa depan pertanian Indonesia. Jadi nanti kita akan ada dua narasumber. Yang pertama yaitu teman dari Madiun, ini adalah petani muda, petani milenial ya. Kemudian yang kedua ada Pak Ainur Hidayat. Nah, beliau ini penyelenggara pendidikan multikultural. Nah, kita akan tanya-tanya ya. Dan buat teman-teman yang ingin tanya, Sobat KR53, boleh langsung tulis di kolom komen ya, karena kita live di Facebook @KR53 Broadcast. Oke, langsung aja kita sapa dulu para narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Pak Ainur Hidayat, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat. Sudah ngopi belum? Ini jawabannya konkret ya. Udah ngopi nih. Mantap ini ya. Pastinya sudah fresh ini karena sudah ngopi. Gimana Mas Irwan? Tempat saya sudah habis ya? Udah habis. Ya, kita ke Pak Ai. Iya. Banyak sini kopi. Kita coba masuk dulu ke Mas Irwan ya. Mas Irwan ini adalah ketua petani milenial yang ada di Madiun. Nah, sebelum kita tanya tentang pertaniannya, nah kita ingin tahu sih kenapa sih atau bagaimana Mas Irwan ini bisa terpilih menjadi petani milenial. Boleh ceritakan sedikit? Monggo, Mas Irwan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi mohon maaf Pak Mas Ai ini. Ai aja. Si muda kan? Ya. Jiwanya muda. Jadi kalau memang saya dari awal tuh suka pertanian Mbak. Memang backgroundnya dari kuliah S1, S2 juga di pertanian. Usaha saya di pertanian, pekerjaan saya di pertanian, sampai muka-mukanya ini sudah orang tani ya gitu. Tapi pengen kami itu petani yang sukses, yang bergaji dan bermartabat melebihi menteri, itu moto kami. Jadi dari awal teman-teman mempercayakan pada saya, sebenarnya kalau saya usahanya sebenarnya lebih sederhana ya, tidak terlalu yang kayak teman-teman yang lain sebenarnya. Teman-teman sudah banyak sekali, ada yang greenhouse melon, ada yang budidaya cabai, ada yang ternak sampai berapa ratus kayak gitu. Kalau saya lebih ke sebenarnya ke manajemennya. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua seperti itu. Jadi langsung kemarin ada dari dinas pertanian juga yang menyaksikan, juga sempat sowan ke Pak Bupati juga, alhamdulillah juga mendukung komunitas petani milenial Madiun ini. Yang dari 400-an anggota Mbak ini yang tergabung. Iya, jadi kalau nggak salah petani milenial ini memang ada di tiap kota ya Mas Irwan ya? Karena kemarin aku juga ngobrol yang dari Blitar. Ya, ada. Tapi kita lebih masih lokal ini. Semoga nanti bisa nasional dunia. Amin ya. Pokoknya semangatnya ya bisa menginspirasi. Kayaknya banyak nih kegiatan yang sudah dilakukan Mas Irwan. Tapi tahan dulu untuk yang mau bertanya, kita sapa dulu narasumber kita yang kedua ini ada Pak Ai yang sudah ngopi, pastinya sudah semangat ini ya. Ya, untuk Mas Ai ini adalah penyelenggara pendidikan multikultural. Nah, ini bahasanya masih belum begitu familiar nih, Pak Ai. Bisa dijelaskan sedikit kegiatan apa saja sih yang dilakukan di pendidikan multikultural ini? Monggo, Pak Ai.
Baik, terima kasih. Pendidikan multikultural ini kami selenggarakan di sebuah sekolah, namanya SMK Bakti Karya Parigi di Pangandaran. Sekolah ini sekolah beasiswa penuh bagi seluruh siswa dan siswa-siswanya berasal dari berbagai macam daerah gitu. Saat ini ada 30 suku di tempat kami. Kalau dengan alumni-alumninya mungkin udah lebih dari 45 sampai 50 suku lah kira-kira. Siswa-siswa ini berasal dari daerah-daerah di Indonesia, paling tidak ada 24 provinsi, dan tapi setiap tahun ganti-gantian gitu. Jadi ada karena terbatas juga fasilitas dan kuotanya gitu, hanya satu angkatan satu kelas. Jadi digilir aja tiap provinsi. Nah, saat ini mereka ini belajar di Pangandaran dengan kurikulum yang tentu kurikulum merdeka, karena memang kami sebelum-sebelumnya juga sudah melakukan upaya ini penyesuaian pembelajaran. Nah, di tempat kami di sekolahnya ini hanya ada 3 rumpun belajar. Yang pertama ekologi, yang kedua humaniora, yang ketiga media. Karena ini SMK jurusannya penyiaran perfilman, jadi isu media itu dipelajari. Nah, dari 3 rumpun ini sistem pembelajarannya blocking time. Jadi istilahnya ada beberapa guru di sana, tidak ganti setiap jam mata pelajaran ganti kayak gitu tidak, tapi satu hari beberapa guru mendampingi beberapa siswa. Nanti metodenya tergantung yang disepakati oleh gurunya, misalnya mau seminar, mau lapangan misalnya, atau mau workshop, atau mau praktek-praktek lain gitu. Itu bisa dipilih oleh guru-gurunya. Nah, siswa-siswanya sendiri karena punya latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang budaya yang berbeda-beda, juga diperlakukan sebagai subjek. Nah, kami ingin pembelajaran kami di sekolah setiap hari ini menjadi subjek. Nah, salah satu yang ditekankan itu memang kelas ekologi. Nah, kelas ekologinya salah satunya kami menerapkan sistem pembelajaran dengan pendekatan sekolah lapangan. Nah, sekolah lapangan ini juga diinisiasi atau dikembangkan oleh organisasi-organisasi yang istilahnya mengelola petani-petani atau mendukung budidaya petani-petani yang memperlakukan siswa sebagai subjek belajar dengan pendekatan andragogi gitu. Jadi kami tidak asing dengan istilah sekolah lapang yang sering dipraktekkan juga oleh kawan-kawan lain di lembaga-lembaga lain untuk membuka ruang partisipasi si pembelajar sebagai subjek gitu. Kira-kira begitulah gambarannya. Gitu. Kalau boleh tahu ini mulai berdiri tahun berapa ini Pak Ai untuk pendidikan multikultural ini? Ya, kami memulai programnya itu 2016. Waktu itu hanya dari 5 provinsi, keterwakilan 5 provinsi. Dan siswa-siswanya kami rekrut juga melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas petani, dengan orang-orang yang memang punya background ke pertanian. Misalnya ada Mama sorghum itu dari Mama Loreta dari Flores itu. Terus ada Pak Thomas juga, sama juga di Flores Timur. Terus dari daerah-daerah lain juga ada yang dari daerah konflik agraria gitu. Terus di daerah-daerah yang memang punya basis pertanian gitu. Ada kalau dari daerah Jawa Barat mungkin Serikat Petani Pasundan ya. Ada juga jaringan SPI kayak begitu. Nah, yang lain-lain yang pinggir-pinggir pesisir itu jaringan-jaringan Walhi, teman-teman dari komunitas-komunitas yang memang punya concern gitu ke advokasi petani-petani gitu. Nah, seiring berjalan waktu tentu kami membuka ruang partisipasi kepada banyak pihak komunitas, ke komunitas masyarakat adat, ke para pengelola penyintas, bahkan kami turut aktif untuk mendukung gerakan repatriasi untuk buruh migran gitu. Nah, karena sekolahnya gratis, dimulai dari tiket pesawat sampai makan minum, asrama di sekolah sampai lulus gitu. Jadi kami dalam rangkaian prosesnya juga melibatkan siswa, misalnya siswa memasak, walaupun cuma seminggu sekali gitu, terus ke pertanian, ke ladang, mengelola lahan, ada sekitar 3.600 meter ya kami mengelola lahan itu. Oke. Begitu kira-kira. Jadi itu setara dengan SMA ya Mas?
Ya, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Iya, Nah, iya. jurusannya sendiri sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan pertanian ya, tapi kan kita logis saja berpikirnya kalau di mereka belajar media gitu, mati lampu repot kan, tapi kan makan nggak bisa ditunda gitu. Nah, jadi isu pertanian ini isu yang sangat Iya, karena utama kebutuhan gitu. pokok ya. Ya, betul, itu Oke, kebutuhan. yuk kita oke disimpan dulu Pak Ai. Nanti masih ada pertanyaan ini disimpan dulu. Boleh, Kita boleh, boleh, boleh. ke Mas Irwan. Nah, Mas Irwan, sejauh ini kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan ya, Mas Irwan selaku Ketua Petani Petani Milenial di Madiun? Kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan di sana? Ya, jadi kita setiap bulan ada workshop atau kopdar, Pak. Jadi ada kopi darat maupun workshop. Kita akan mendatangkan dari pembicara-pembicara yang kiranya bisa sejalan dengan kami. Kemudian juga ada yang dari Jawa Barat juga, ada dari Sekolah Tani Indonesia itu, Mas Fatoni. Kemudian ada dari Jogja juga kita mengundang. Terus kemarin juga ada dari Ngawi. Jadi memang pengennya itu nggak cuma acara seremoni, jadi nanti ada tindak lanjut seperti itu. Kita memang menambah jaringan, terutama di jaringan pemasaran ya. Karena sini kan ada beberapa potensi yang kiranya itu bisa dikerjasamakan. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita tidak hanya seremoni untuk kumpulan, nanti enggak. Ini ada tindak lanjut setelah itu. Ini ada beberapa kalau pesertanya sendiri ketika seminar itu siapa saja, Mas Irwan? Itu dari petani milenial sendiri, Mbak, dari anggota kami. Terus nanti juga ada dari dinas juga ada, dan yang pasti itu biasanya ada pembicara dari luar daerah kami. Ada berapa ini kalau petani milenial di daerah Madiun sana, Mas? Kalau yang dulu itu ada sekitar 400-an, Mbak, yang data itu. Wow, banyak juga ya. Kalau yang di grup WA itu 150-an, di grup yang masih aktif, sering komunikasi 150-an. Tapi pas waktu kopdar itu paling rata-rata ya sekitar 50-70-an orang. Biasa, sudah sibuk ya. Iya. Punya wadah, Mbak, wadah untuk apa ya? Sebenarnya kan lumayan sudah ada petani yang ada yang pemuda yang mau bertani, gitu. Mau fasilitasi. Kita memang benar-benar itu loh, kalau kamu jago di hidroponik ya udah kita akan tampilkan, kalau jago di greenhouse ya nanti monggo ditampilkan seperti itu. Jadi memang kita memberi wadah ke teman-teman seperti itu. Nanti ada apresiasi dari pihak-pihak terkait, karena nanti kalau tidak ada yang apresiasi nanti teman-teman nanti tidak ada semangatnya gitu. Jadi memang kita pengennya ini sebagai wadah petani milenial maju. Kalau Mas Irwan sendiri juga mengelola lahan di daerah sana di Madiun? Ya, saya tidak terlalu besar, Pak, itu cuma berapa ratus meter persegi, tapi kita dapat membuat kebun bibit. Jadi ada kebun bibit buah, bibit sayuran, ada taman hias, dan sekarang bibit padi itu yang baru saya tekuni seperti itu. Jadi yang remeh-remeh tapi menghasilkan seperti itu. Itu yang penting ya. Jadi kalau petani-petani yang di daerah sekitar membutuhkan misalnya bibit, bisa datang ke sana, Mas Irwan? Ya, pastinya seperti itu. Kita juga sudah belum, apalagi bibit padi itu banyak pesen, Mbak. Jadi kita yang jual siap tanam itu. Jadi kemarin yang sensus penduduk juga bingung, ini kok 2 minggu sudah panen Mas, kamu nanam padi ya gitu. Saya nanam bibitnya aja Mas, sudah dapat dijual, cepat muternya gitu. Jadi tidak nunggu 4 bulan baru panen, kita 2 minggu jual bibitnya sudah panen. Cepat ya, lumayan cepat ya. Ya lumayan, Mbak, hasilnya. Jadi bisa mempekerjakan orang juga. Lumayan. Untuk Mas Irwan ini background-nya memang sarjana pertanian ya? Ya, saya sarjana pertanian, S2 di UGM juga pertanian, manajemen bisnis. Dulu di Jogja ya? Jogja. Di mana? IPPHTI di mana, Mas? Dulu kalau yang Institut Pertanian Yogyakarta, kalau yang sekolah lapangnya juga tani dulu. Oke. Ya.
Pak Teo ya, nggak tahu ini kabarnya Pak Teo gimana ini. Sudah lama banget aku juga sudah pernah ngobrol-ngobrol ini. Ya, Semangat pertama, banget orangnya ya, ya inspiratif Pak banget Petani kalau ya. ngomong pertanian ya. Tahun Kayaknya lagi 2010 belum saya sehat bersama. ya, terakhir aku dengar. Alhamdulillah sehat. Oh sudah sehat ya. Oke Mas Irwan, nanti kita akan ngobrol lagi, kita beralih ke Pak Ai nih ya, yang sudah muncul gambarnya lagi. Iya, Pak Ai, kalau melihat generasi petani milenial atau petani muda saat ini, seberapa besar sih potensi mereka tertarik ya untuk dunia pertanian? Walaupun eh, kayaknya sih kalau kita tanya ya ke anak-anak sekolah, cita-citanya jadi apa? Kayaknya yang milih jadi petani itu kayaknya nggak ada ya Pak. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Ai gimana? Gimana nih potensi generasi petani kita nih yang muda-muda untuk kedepannya? Baik, nah kalau kami melakukan assessment memang ya secara eh, apa ya tegas gitu, banyak anak-anak muda yang sangat tidak memilih profesi sebagai petani gitu. Nah di satu sisi ini memang kekhawatiran. Rasa-rasanya bukan hanya di sekolah kami, tapi memang di kepalanya anak-anak muda sekarang itu memang pertanian itu dianggap profesi yang masih belum menjadi profesi pilihan ya, karena identik dengan secara sosial gitu, mungkin strata terendah gitu, terus secara ekonomi juga jarang sekali ada petani-petani yang sukses gitu, dan akses lahan juga memang jadi problem ya, apalagi di masyarakat urban gitu, lahan itu juga menjadi prasyarat kan bagi praktek-praktek pertanian gitu. Nah jadi secara umum memang anak-anak muda generasi milenial X, Y, Z itu rata-rata memang, dan generasi native sekarang itu memang secara profesi rasa-rasanya memang itu problemnya adalah tidak memilih profesi pertanian gitu. Nah, tetapi saya tentu meletakkan upaya-upaya optimis gitu. Ya memang profesi sebagai petani bukan pilihan, oke, itu masalah, tetapi tidak murni 100% masalah gitu. Nah, ada juga orang yang memilih profesi apa gitu, bebas profesinya profesi apapun, tetapi menyadari bahwa pertanian ini penting, terus pangan ini sektor yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sebisa mungkin apapun profesinya melakukan praktek-praktek budidaya pertanian disesuaikan dengan uh, lingkungannya masing-masing misalnya. Kondisinya Saya masing-masing juga ya. ya secara pribadi saya menanam tanaman, saya hampir berinteraksi dengan puluhan tanaman setiap hari gitu. Dari pagi-pagi nyiram, sore nyiram juga, dan melakukan praktek-praktek pertanian walaupun hanya di rumah gitu. Ya hasilnya paling tidak saya membutuhkan jahe, membutuhkan sayur-sayuran, daun kelor, katuk dan lain sebagainya. Saya tidak perlu repot-repot ke pasar gitu. Nah, artinya ketahanan pangan ini kan harus diupayakan oleh setiap individu apapun profesinya. Karena itu tadi ya, kalau misalnya berharap ke teknologi terus-terusan, ya AI sebagaimanapun canggihnya misalnya ya tetap saja harus berbasis yang real gitu ya, dan pangan itu kan nggak bisa direkayasa gitu, nggak ada metaverse yang menyediakan pangan langsung gitu, karena kita makhluk biologis yang nggak bisa putus juga dari persoalan-persoalan begitu. Misalnya secanggih apapun teknologi itu kan, mohon maaf ini, orang setiap kali misalnya buang air ya, fesesnya itu kan nggak bisa dilipat, nggak bisa diunduh atau diunggah ke internet gitu, tetap aja harus nyari toilet, bukan harus nyari WC gitu. Nah Nggak bisa sama aja langsung di dengan, ya, ya. betul, begitu juga dengan inputnya, makanan juga secanggih apapun ya makanan tetap harus ada gitu, lahannya harus ada, proses budidayanya, dan memang ini kan persoalan yang nggak bisa ditinggalkan. Artinya apapun profesi yang dipilih oleh orang saat ini, upaya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga lewat praktek-praktek pertanian budidaya di rumah-rumah itu kan seharusnya diperkenalkan gitu ya, diperkenalkan, diajarkan, syukur-syukur misalnya menyadari bahwa praktek itu bisa dilakukan oleh setiap insan, setiap pribadi, setiap keluarga gitu ya. Dan itu bagus. Makanya kami di sekolah juga memperkenalkan praktek pertanian keluarga. Jadi pertanian itu juga jangan sampai terjebak dalam praktek pertanian industri yang apa-apa harus bergantung juga pada pihak lain, pakai fertilizer, pakai pesticide gitu, pakai pola-pola pertanian yang sebetulnya menghabiskan banyak emisi gitu. Nah, kami
melalui sekolah tentu saja membuka ruang wacana itu. Bagaimana praktek pertanian yang mungkin dilakukan oleh setiap orang, yaitu pertanian keluarga gitu. Dan bagaimana praktek pertanian ini juga bukan hanya omong kosong gitu. Kebutuhan kita apa setiap hari dan mari kita tanam gitu. Nah, tentu saja wawasan-wawasan pertanian organik, wawasan-wawasan diversifikasi pangan. Di tempat kami kan ada puluhan siswa dari puluhan suku yang makanan sehari-harinya, makanan pokoknya berbeda-beda. Banyak di antara kami itu ada 19 siswa Papua misalnya sekarang itu. 19 orang Papua itu rata-rata makannya makan sagu gitu. Walaupun sebagian udah pakai beras nasi juga gitu ya. Tetapi di sini justru jadi pembelajaran menarik ketika orang-orang NTT ngobrol tentang sorghum, orang Papua ngobrol tentang sagu, orang-orang lain-lain tempat lain juga ngomong tentang pangannya masing-masing, budaya tani masing-masing. Akhirnya jadi sumber belajar satu sama lain. Nah, sumber belajar satu sama lain. Diversifikasi pangan juga ya, Mas ya. Betul, makanya kami perkenalkan sedari konsepnya, sedari gagasannya. Pertanian jenis apa nih? Industri atau pertanian keluarga gitu. Nah, terus dari sisi misalnya ke hal-hal yang lebih sederhana, misalnya dalam hal menangani sampah. Sampah organik bagaimana harus diperlakukan gitu. Nah, terus dari sisi prosesnya, siswa kami ajak ke lahan, siswa kami ajak berproses, misalnya tandur tapi kita festivalkan, panen tapi kita festivalkan. Lalu pada saat perayaan-perayaan tertentu kita persilahkan siswa-siswa untuk menampilkan makanan lokal. Makanya setiap bulan Oktober kami mengkampanyekan makanan-makanan khas tradisional di daerah masing-masing. Nah, semata rangkaian itu untuk menyadarkan generasi muda paling tidak di sekolah kami dan orang-orang yang bersentuhan dengan sekolah kami mengenal bahwa praktik pertanian itu bisa dilakukan ternyata oleh siapapun gitu. Nah, ini kan yang sekarang sudah di maknanya dipersempit itu, petani itu seakan-akan harus setiap hari ke sawah, harus setiap hari di kebun gitu, harus setiap hari, ini kan enggak gitu. Pilihan profesi apapun kalau bisa mempraktikkan pertanian keluarga, tentu ini kan bagus untuk bukan hanya ketahanan pangan ya, tapi kedaulatan pangan gitu. Tidak melulu impor, tidak melulu bergantung ke industri gitu. Dan tentu saja ini kan yang jadi spirit kita bersama-sama ya, apapun profesinya. Misalnya profesinya di bidang hukum atau di bidang politik pemerintahan gitu. Tentu saja pola pertanian di Indonesia kan kebijakannya itu diambil oleh kebijakannya para politisi, para birokrat gitu, para pemegang kebijakan. Nah, ini tentu saja kesadaran bertani gitu secara ekologis itu harus juga ada di kepala-kepala mereka supaya produk kebijakan pertanian ini jangan sampai mengulang kembali revolusi hijau yang gagal secara ekologis gitu, atau hanya menggunakan jargon-jargon politis gitu tentang kedaulatan pangan, tetapi yang terjadi adalah penebangan hutan, pengurangan kawasan pertanian gitu, atau pengurangan kawasan adat. Nah, ini kan yang berbahaya gitu. Makanya seruan kami di lembaga pendidikan adalah bagaimana caranya supaya mindset bertani itu bisa dilakukan oleh siapa saja apapun profesinya, dengan konsep pertanian keluarga, memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan lahan kosong. Praktek itu diikuti juga dengan praktek mengkonsumsi, bagaimana mengkonsumsi makanan yang beragam gitu ya, yang tidak hanya melulu itu saja, satu dimensi gitu, makanan ini seakan-akan seluruhnya harus nasi begitu kan, enggak gitu. Ada begitu banyak pilihan, diversifikasi. Ada juga di akhirnya mungkin nanti pada saat jadi sampah, itu sampah juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian keluarga yang kecil-kecil gitu. Kalau semata-mata pertanian jadi industri atau semata-mata melihat pertanian sebagai arena profesi saja yang harus dilakukan oleh para petani saja gitu, ini saya pikir ini terlalu sempit ya, terlalu dan berbahaya gitu, berbahaya karena kemudian orang-orang tidak memikirkan kebutuhan dasarnya gitu, tidak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Kalau peserta apa namanya ya, peserta didik yang di jurusan ekologi saat ini ada berapa, Mas? Nah, kalau bukan jurusannya, kalau jurusannya satu, penyiaran perfilman sebagai SMK, tapi kelas-kelasnya itu ada kelas ekologi. Nah, itu memuat tentang ilmu alam, tentang praktek ekologi, tentang pokoknya nggak ada kaitannya dengan alam, interaksi dengan alam ya. Terus ada seluruh siswa belajar itu.
Jadi selama 1 minggu itu paling tidak ada 2 hari kelas ekologi gitu. Nah, 2 hari kelas ekologi ini bisa sekolah lapang, bisa materi-materi tertentu yang ada kaitannya dengan ekologi. Karena kami juga membaca gitu, Sustainable Development Goals itu beberapa komponen atau beberapa poinnya itu kan memang bagus juga tuh untuk di apa ya istilahnya mencoba di breakdown menjadi materi-materi tertentu gitu, terus dipelajari gitu oleh para siswa melalui kelas-kelas formal di sekolah gitu. Nah, yang informalnya tentu saja itu juga kami mengupayakan itu ya keterlibatan antara siswa di tempat kami dengan warga masyarakat gitu. Jadi kalau ada masyarakat atau di tempat kami itu nanam-nanam itu tuh apa kacang tanah misalnya ngasek gitu. Nah, mereka terlibat gitu. Terus ada yang tandur misalnya terlibat gitu. Paling tidak ini jadi pengalaman berharga bagi teman-teman yang memang tidak punya tradisi itu di kampung halamannya gitu. Jadi ada yang baru pertama kali tahu gitu ya, pohon padi itu kayak gimana dan ternyata padi itu bentuknya seperti itu. Nah, itu bagi saya sih bagi kami di sekolah ya itu pengenalan pertama gitu. Sebelum mereka akhirnya pada saat makan kita ajak berefleksi, makananmu berasal dari mana? Jangan sampai kita tidak tahu siapa yang mengelola makananmu itu dari mulai bibit benih sampai tersaji di piring itu gitu. Terus bagaimana caranya gitu. Nah, ini juga kami perkenalkan sebagai bagian dari kesatuan kurikulum. Karena kalau tidak diperkenalkan, ya lantas kita memaki-maki orang-orang yang nggak mau bertani gitu. Rasa-rasanya terlalu ini gitu ya, terlalu nggak masuk akal gitu. Makanya kami juga ingin kurikulum yang memuat tentang praktek-praktek pertanian, termasuk di dalamnya ya ada wawasan ekologi yang secara luas gitu tentang kesadaran ekosistem. Nah, ini masuk ke sekolah-sekolah menjadi bagian dari pembelajaran, menjadi bagian dari kurikulum yang tidak perlu diarahkan semuanya jadi jurusan pertanian, jurusan apapun, tapi punya mindset pertanian, dia bisa mengupayakan upaya-upaya yang mendukung proses kedaulatan pangan gitu, lewat pertanian keluarga, lewat berbagai macam praktek sebetulnya. Nah, ini tugas-tugas kita dari para guru-guru. Oke, mungkin bisa dimasukkan muatan lokal ya. Kalau di sini tuh kebanyakan agama aja gitu ya yang jadi muatan lokal. Kalau di Jombang, mungkin ada muatan lokal tentang ekologi itu penting juga ya. Jadi anak-anak itu tahu juga tentang gimana kondisi lingkungan di sekitarnya, gimana pertanian itu mungkin yang basic-basic ya, tapi itu bisa apa ya, mulai dari dasar menumbuhkan mindset ini loh petani seperti ini gitu ya Mas ya. Oke. Ya, kita kembali beralih ke Mas Irwan ini. Nah, Mas Irwan, kalau sejauh ini persoalan apa sih yang dihadapi oleh Mas Irwan bersama teman-teman petani milenial ya untuk bisa menjaga agar ketahanan pangan di sekitar daerah lokal dulu ya bisa terjaga, baru nanti akan di tingkat nasional. Nah, tantangan atau persoalan apa sih yang paling sering dihadapi oleh Mas Irwan dan teman-teman di Madiun? Ya. Jadi kalau kami message-nya seperti ini, Mbak. Jadi kita tidak butuh lahan yang luas, nggak butuh banyak tenaga kerja, dan tidak butuh banyak modal seperti itu. Jadi kita lebih ke memanfaatkan teknologi dan jaringan. Jadi kita itu jarang Mbak punya lahan luas berapa ribu meter, nggak pernah. Paling cuma 1.000, 2.000 itu maksimal. Jadi kita bangunkan greenhouse. Jadi kita tanam tuh yang premium. Jadi bullshit kalau kita tuh bicara kok nyapu gelem pertanian kalau nggak ada hasilnya seperti itu. Kita akan lebih ketekankan ya ayo, ini pertanian ki hasil loh. Aku bisa beli mobil, aku bisa beli motor ini gara-gara pertanian. Jadi gimana harus ada success story dulu ya, contohnya ya. Yang menarik dulu ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya petani muda itu tertarik, kalau nggak ada uangnya ya susah. Nyapu tidak susah-susah ya gitu. Jadi memang kita bikin greenhouse itu juga nggak murah Mbak. Itu satu greenhouse yang 700 meter itu 150 juta. Itu kita kerja sama perusahaan. Jadi kita tidak buat sendiri enggak. Nah itu kalau nggak perusahaan percaya dengan kami itu nggak akan dibikinkan. Sebenarnya kita punya greenhouse sempat kecil 20 kali 10 meter, 200 meter persegi. Nah kita sudah pernah melakukan. Jadi orang akan percaya yang invest ke kita itu karena kita sudah pernah melakukan. Sekarang kita akan menangkap peluang yang pembibitan bawang merah ini kita baru akan coba karena memang ini kan harganya baru jatuh di tingkat petani.
Ini nanti akan coba kita mainkan. Kita akan apa namanya ya agak beli petani agak mahal, agak apa kita kasih agak lumayan. Itu nanti kita akan bikin bibit seperti itu. Ini kita udah menyiapkan gudangnya seperti itu. Jadi mindsetnya itu kalau cuma budidaya kita nggak akan maju, jujur saja. Jadi memang harus ada mindset pemasaran juga. Dan kita itu harus nanam juga ada yang beli kayak gitu. Di luar itu buat makan keluarga sendiri ya. Itu memang bagusnya seperti itu. Dan kalau biar menarik perhatian teman-teman paling muda itu ya harus jadi champion, harus jadi juara di bidang-bidang tersebut ya gitu. Sama kita butuh setelah hidroponik ya kita udah ada orang-orangnya itu udah ada khusus itu. Jadi lebih mudah. Jadi kalau pertanyaan mau pengen apa, ada pelatihan apa ini saya punya teman-teman itu banyak seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengajak petani muda itu dengan mindset yang yaitu kita tidak mau berpura-pura, memang harus kita keuntungan ya gitu. Kalau nggak ada untungnya kenapa kita mau jadi petani kayak gitu. Kalau udah petani udah banyak yang petani yang udah sepuh itu. Jadi kita mencoba untuk mindsetnya ya itu kita harus oriented untuk pasar. Jadi kita nanam sudah ada pasarnya. Kemudian ada beberapa kerjasama ini juga dari kemarin ngobdar itu, jadi ada yang sudah titiknya pemasaran sudah jelas seperti itu. Jadi kita tambah membantu para petani yang sudah sepuh ya itu jualnya di sini. Kita dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari produksi sampai pemasarannya benar-benar udah disiapkan secara matang gitu ya, sudah dianalisa. Jadi jangan sampai rugi. Jadi kalau yang rugi itu mungkin petani-petani lama, nah yang muda ini harus lebih inovatif gitu ya Mas ya. Harus lebih kreatif bisa beli apa-apa, harus pakai pertanian itu. Dan nanti bisa menarik. Karena kalau nggak gitu ya cuma buat sampingan. Jadi itu ya, jadi harus ada yang ternak itu nggak cuma 1-2 Mbak, benar-benar ada yang 20-30 sekalian. Jadi nanti bisa diolah dari pupuk kandang. Pupuk kandangnya juga dijual. Kita nggak pakai sendiri juga, pakai sendiri nggak cuma 1-2 sak, yang lain dijual. Jadi sudah ada yang seperti itu. Jadi semuanya juga terolah, tapi kita tetap mindsetnya juga harus penjualan. Jadi memberdayakan secara individu atau secara keluarga sendiri ya, dan juga baru kemudian di-share ke yang lain ya, Mas Irwan. Oke. Ya, mungkin nanti aku akan tanya lebih jauh tentang kaitannya dengan petani sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Mas Irwan, perlu nggak adanya modernisasi? Nah, gimana itu Mas Irwan? Ya mau nggak mau harus mengikuti Mbak. Dulu itu kita yang di petani padi itu kan kalau jual kering itu biasanya dalam tanda kutip untung. Udah disimpan terus dikeringkan nanti harganya akan tinggi. Sekarang nggak ada Mbak. Sekarang itu jual basah lebih mahal. Ini memang sudah berganti sekarang itu berganti momen. Jadi memang sekarang itu kalau jual, saya bilang ke petani itu, kalau jenengan jual padi kering itu rugi, yang penting jual basah. Dan jual basah itu nanti ditabung sendiri ya gitu, nabungnya dalam bentuk uang. Dan walaupun ya kalau bisa ya yang nggak ada ATM-nya, banknya kalau ada ATM-nya percuma saja, tapi diambil aja, bilang gitu. Sekarang memang terganti, jadi kayak semuanya itu serba ya itu yang mentahan saja. Soalnya udah ada teknologi sekarang, udah ada drying, tenaga tanam sekarang udah pakai mesin juga, tenaga panen juga pakai mesin. Kita harus memanfaatkan, kita nggak boleh nanti anti seperti itu. Kalau kita anti nanti ya itu nanti kita akan ketinggalan zaman ya. Sendiri. Kita manfaatkan. Okay. Ya, jadi nanti teman-teman ya itu kalau memang ya jual basah, kita akan carikan sekarang kerjasama sama perusahaan Jogja juga itu yang jual beli yang gabah basah. Jadi yang mana yang kiranya bisa yang petani agak untungnya banyak ya itu kita nanti carikan benihnya dari sana, jadi sudah lumayan. Setelah itu nanti petani tinggal nanam, nanti jual ke perusahaan. Jadi kita dampingi seperti itu. Jadi tidak, kalau anti dengan modernisasi kita akan tertinggal, yang jelas.
Oke, jadi proses produksinya tetap ditangani, tapi juga jaringannya yang akan apa ya namanya, apa namanya, yang akan menjadi target marketnya juga sudah disediakan, juga sudah dicari jaringannya ya. Jadi nggak produksi Cari, menunggu, bingung kita nih, nanam tuh gimana harus tuh ada masalahnya gitu Mas marketnya ya? dulu. Ya, kalau kita nanam budidaya yang agak banyak ya Mas saya. Tidak hanya buat makan sendiri, itu kita harus punya marketnya sendiri. Jadi kalau kita nanam melon yang premium ya kita harus ada pasarnya. Jangan mau nanti kita dipermainkan dengan tengkulak. Nanti kita yang kalah. Udah nanam bagus tapi harga jualnya murah. Seperti itu. Jadi harus ada mindsetnya ke pasar. Oke. Ya, Mas Irwan, terima kasih untuk masukannya. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Pak Ai. Pak Ai atau Ai ya? Ai. Ai ya. Mas Ai, ini yang terakhir nih, apa sih menurut Mas Ai yang bisa dilakukan ya, terutama buat teman-teman petani atau juga teman-teman yang berada di dunia pendidikan di sektor pertanian atau ekologis yang terkait dengan pertanian, apa sih yang bisa dilakukan supaya proses regenerasi petani muda ini tidak terputus dan tetap berlanjut sampai untuk kedepannya tetap sustain? Apa yang bisa dilakukan, Mas Ai? Ya, sejauh yang saya pikirkan juga yang dipraktikkan di sekolah, pintu masuk orang untuk menjadi petani sebagai profesi ya, sebagaimana tadi Mas di milenial, petani milenial atau petani muda itu dikampanyekan. Ya betul, itu memang saya setuju juga. Gimana caranya untuk petani secara ekonomis menguntungkan gitu. Kami di lembaga pendidikan itu membuka ruang di dalam kepala anak-anak muda terutama bahwa petani juga tidak melulu urusan menguntungkan secara ekonomis gitu, tapi menguntungkan secara ekologis juga perlu, terus bahkan sampai petani-petaninya harusnya jadi subjek. Nah, untuk mau jadi subjek artinya mau bertani dan pertanian yang bisa memilih sendiri gitu, tidak melulu bersifat masif atau praktek-praktek istilahnya pertanian-pertanian yang seragam begitu. Nah, tentu saja kan ini wacananya harus dibuka sejak di dunia pendidikan atau di level jenjang pendidikan. Nah, kami menawarkan bagaimana caranya kepada siswa-siswa bahwa mindset yang dibangun pertama adalah mindset tentang ekologi. Jadi praktek pertanian apapun ya harus berdasarkan dengan istilahnya ada keuntungan ekologis. Jangan sampai dengan dalih membuka lapangan atau membuka lahan baru misalnya, tetapi menghabisi hutan-hutan atau menghabisi wilayah-wilayah adat gitu loh. Apalagi pendekatannya industri begitu. Nah, bukan kita anti dengan teknologi gitu. Teknologi bisa digunakan sebisa mungkin yang paling efisien, yang paling membantu bagaimana praktek budidaya pertanian dijalankan gitu. Nah, tapi kan itu isu yang sangat berat begitu ya. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana di lingkungan sekolah, ya gimana caranya kita setiap hari paling tidak punya kebanggaan pada saat menanam sesuatu, karena memang pertanian ini kan wilayah yang sangat mulia sekali ya. Profesi yang sangat mulia atau praktek-praktek yang sangat mulia ini, bertani ini, karena kita berinteraksi dengan alam ya kan, berinteraksi dengan dan menjawab kebutuhan manusia juga gitu. Nah, oleh karena itu yang dilakukan tentu adalah membuka ruang. 40 juta lebih bahkan sampai 50 juta lebih sekarang siswa-siswa yang sedang sekolah di sekolah formal. Bagaimana mereka tersentuh dengan isu pertanian? Bagaimana tersentuh dengan isu-isu ekologi, bagaimana tersentuh dengan isu-isu ekonomi juga, bahwa pertanian menjadi sektor yang sebetulnya sangat menguntungkan bila dikelola baik, bila menggunakan teknologi yang tepat, bila dipraktikkan dalam arti tertentu kita punya akses ke lahan gitu. Nah, itu tentu ke arah sana juga sangat oke gitu. Nah, tapi sampai sebelum ke sana kira-kira ditanamkan dulu rasa cinta terhadap alam gitu ya, kepedulian terhadap petani itu harus berdikari, harus mandiri gitu, terus punya kedaulatan sendiri, artinya jadi subjek gitu. Enak nggak kalau di kelas misalnya saya sering bertanya begini, enak nggak teman-teman kalau misalnya memakan hasil tanaman sayuran yang ditanam sendiri gitu. Enak gak kira-kira? Oh enak. Selain enak apa? Ada rasa bangga. Nah, saya ingin
mengajak si siswa-siswa itu bangga pada saat memproduksi hasil apa istilahnya tanam sendiri untuk kebutuhan sendiri. Mesti dimulai dari situ. Nanti baru kalau lebih baru dijual gitu. Atau kalau misalnya niatnya mau ke profesi menjadi petani, bangga nggak menyediakan begitu banyak bahan makanan, pangan untuk dikonsumsi oleh saudara kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, apalagi sampai misalnya dinikmati oleh banyak kalangan gitu. Tidak melulu tentu orientasinya belum apa-apa udah ekspor gitu. Ada barang sehat, beras organik misalnya belum apa-apa diekspor. Ya sebentar dulu, warga kita dulu yang kita sehatkan, orang lingkungan sekitar kita dulu yang kita sehatkan menggunakan pangan-pangan yang bernilai gitu. Apalagi kita tahu diproduksi dengan cara yang organik atau yang ekologis gitu. Nah mindset semacam itu Mbak, paling tidak yang kami lakukan di sekolah ini. Tentu ini bukan barang mudah ya, bukan cara yang mudah gitu. Karena kami juga berhadapan dengan begitu banyak pilihan siswa-siswa gitu, pilihan untuk mengambil profesi-profesi lain di luar petani gitu, pilihan untuk melakukan hal-hal tertentu gitu ya, apalagi sekarang kan zamannya teknologi, jadi apa-apa anak-anak tuh kalau ditanya teknologi lagi gitu. Iya, tapi padahal di belakang itu tetap kebutuhan dasar kita kan perlu gitu, pangan salah satunya, praktek pertanian salah satunya gitu. Jadi gitu sih. Saya optimis lah masih ke depannya kalau semua guru gitu mengajarkan hal demikian gitu ya, kedaulatan minimal dimulai dari keluarga masing-masing atau dari individu masing-masing. Saya pikir ini bisa menjadi gerakan masif gitu, gerakan masif orang-orang dan pada akhirnya banyak juga yang memilih profesi menjadi petani kira-kira gitu. Berarti dimulai dari gurunya dulu Pak ya, Mas ya. Oh iya, makanya saya juga kan agak heran ini. Pak Guru sudah praktek belum? Ini sebetulnya kalau diperpanjang ini sebetulnya begini kira-kira. Itu kan kita punya Kementerian Pertanian. Nah Kementerian Pertanian itu selalu kaitannya dengan bantuan pupuk lagi, itu lagi gitu loh. Nah kenapa sih nggak kolaborasi dengan sekolah gitu? Nggak kolaborasi dengan sektor pendidikan? Di sektor pendidikan itu kan semuanya hal-hal ditanamkan, termasuk spirit untuk bertani gitu. Karena bertani itu kok benar tadi tuh Masnya bilang itu. Kalau misalnya nggak menguntungkan ya pasti akan ditinggalkan gitu. Tapi kalau orang sudah punya gambaran yang utuh gitu tentang praktek pertanian yang mengarah ke kedaulatan, terus juga diperkenalkan dengan teknologi-teknologi pertanian yang tepat guna, informasi-informasi dari usaha di pertanian yang sukses-sukses misalnya, caranya, semangat kerjanya, kesabarannya, ketangguhannya, membangun relasi, membangun pasar, membangun promosi sendiri gitu ya, membangun market sendiri. Itu kan kalau diperkenalkan sejak bangku sekolah istilahnya, itu kita jadi punya harapan lebih gitu bahwa bangsa kita ini bisa menjadi masyarakat yang berdaulat secara ya minimal pangan berdaulat gitu. Ini kan urusan ketahanan ini juga urusan pertahanan juga gitu pada akhirnya kan. Nah, tinggal kita ini menanti orang-orang tertentu yang mengerti dengan ini, terutama misalnya Kementerian Sektor Pertanian gitu. Ya jangan anti juga dengan sektor-sektor lain, misalnya sektor pendidikan. Justru yang harus dilakukan ya kolaborasi gitu, kolaborasi menyiapkan generasi yang akan datang itu, yang akan mengisi ruang-ruang hidup di zamannya berikutnya dengan pemahaman-pemahaman yang cukup gitu. Makanya kolaborasi sesungguhnya kalau misalnya mau ya kita angka selalu kan kita maki-maki aja tuh angka-angka petani muda atau angka orang-orang yang nggak mau jadi petani atau petani kan udah tua-tua tuh rata-rata sekarang udah pada meninggal, artinya kan secara statistik berkurang gitu. Iya, tapi kalau kita cari caranya bagaimana? Ya mulai dari yang anak usia dini atau di SD, SMP, SMA gitu, di sektor-sektor pendidikan, mengenalkan mereka bahwa petani itu bisa menguntungkan secara ekonomi, bisa menguntungkan secara ekologi, tapi juga bisa menjadi subjek. Setiap orang mau jadi petani langsung profesinya ataupun bukan, tetap punya kebanggaan dalam memproduksi makanan yang dimakan sendiri, paling tidak begitu. Makanya saya sangat dalam hal ini sangat beruntung karena siswa kami berasal dari berbagai daerah ya, berbagai suku dengan budidaya pertanian yang berbeda-beda, nah bisa menjadi nilai tawar gitu kepada teman-teman yang lain. Begini loh praktek-praktek di tempat yang lain itu gitu loh. Nah justru di situ keragaman orang yang ada di sekolah kami, yang juga otomatis keragaman pangan di daerah masing-masing itu bisa
bisa saling dipelajari, bisa menjadi bahan pembelajaran, penghayatan, sampai pada akhirnya membentuk kesadaran untuk memilih jalur sendiri gitu ya, sebagai subjek mau jadi petani atau mau mempraktekkan budidaya pertanian walaupun profesinya bukan petani gitu. Gitu Mbak, terima kasih banyak. Jadi nggak hanya ideologis yang ditanamkan, tapi nilai ekonomi, kesejahteraan ekonomi juga harus diperhatikan gitu ya Mas ya. Ya betul, kalau secara ekonomi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu, siapa yang mau milih jadi profesi petani gitu? Atau kalau dianggap, oh iya, kalau dianggap misalnya pertanian keluarga ini merepotkan lah, setiap hari masa harus nyiram, setiap hari harus nanam kayak gitu. Ya kalau dianggap merepotkan dan nggak punya rasa kebanggaan, ya justru gitu. Tantangannya gimana caranya kita menawarkan wacana, ini loh nggak ribet kok, bangga loh kita kalau makan hasil sendiri tuh gitu. Terus bangga loh kita kalau mempraktekkan pertanian itu, apalagi orang-orang kan setiap hari pasti makan gitu. Orang-orang setiap hari pasti butuh pangan gitu. Dan ini profesi yang langgeng sebetulnya yang akan ada sepanjang perut manusia itu masih ada. Ya pertanian akan tetap harus akan selalu dibutuhkan, kira-kira gitu. Iya. Jadi Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian sejauh ini masih anti nih Mas? Bukan anti sih, tapi kok saya jarang sekali mendengar ada kerjasama gitu ya dengan mereka ini bisa dibilang mereka lebih senang kerjasama sama korporasi nih Mas, pupuk kimia. Ya sah-sah saja lah kalau itu bagian dari kebijakan nasional, sah-sah saja ya. Cuma kan yang begitu tidak menyelesaikan persoalan bangsa, tidak menyelesaikan persoalan masyarakat gitu. Yang menyelesaikan persoalan masyarakat. Petani tentunya Mas. Betul. Pada akhirnya ya urusan keberpihakan sih. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, tapi saya ke Mas Irwan dulu untuk yang terakhir ini. Banyak sekali nih pertanyaan buat Mas Ai, kayaknya menarik banget ini ya. Untuk Mas Irwan, nah pesan apa sih yang ingin disampaikan ya kepada di sana petani-petani muda atau yang sudah mengambil jurusan pertanian tapi masih ragu nih, masih galau. Oh, bener gak ya? Menguntungkan gak ya? Ini untuk masa depan cukup gak ya untuk keluarga? Nah, gimana nih pesannya yang ingin disampaikan oleh Mas Irwan? Saya simpel aja Mbak, jadi pemuda itu jangan berperan, mari berperan. Entah itu perannya itu apa saja, entah itu di pertanian, peternakan maupun perikanan secara umum, monggo. Pertanian itu nggak cuma dibicarakan seperti ini, ya harus dilakukan. Benar seperti Mas A itu, saya sangat setuju. Apalagi yang anak-anak, terutama anak masih SD, SMP itu senang banget Mbak. Apalagi TK itu kalau diajak pertanian itu senang banget. Dan matiin nanam padi itu lah udah senangnya udah luar biasa, keceh-keceh gitu. Kami juga ada seperti itu. Jadi memang senang, lihatnya aja udah senang. Apalagi yang melakukan itu, yang para anak-anak itu. Jadi memang benar kalau memang ada kurikulum yang berbasis pertanian itu memang harusnya, kalau memang ya itu mungkin di daerah ya lebih ke perangkat Pemda ya sebenarnya itu yang kalau memang dimasukkan itu lebih bagus seperti itu. Jadi memang secara umum namanya lingkungan sebenarnya, lingkungan hidup. Tapi kadang-kadang lingkungan hidup ya terlalu luas sebenarnya menurut saya. Kalau bisa ya memang itu kita fokusnya ya itu ada kan ada PP4 PP4S yang ada di berbagai tempat. Di tempat kami ada beberapa itu senang ada panen semangka itu bareng-bareng Mbak di anak-anak TK itu sama kepala sekolahnya sama ibu-ibunya juga, jadi langsung dimakan di situ panen semangka, jadi lebih senang kita aja yang lihatnya itu udah senang, apalagi yang itu tadi yang yang langsung ya sendiri dan terus sama orang tuanya dan lain itu lebih senang lagi ya gitu. Jadi menurut saya memang penting pendidikan edukasi pertanian itu harus diinvestasi sampai sekarang. Hanya kami juga ke depan tuh memang kita udah punya rencana Pak, itu ya kayak yang Mas A itu tadi, jadi memang kita lebih ke edukasi ke masyarakat ya gitu. Jadi nanti ada wisata petik buah itu sudah kita rencanakan. Nanti ada melon, ada selada, ada peternakan juga itu di beberapa spot. Nanti kita pakai kereta keliling itu, odong-odong itu nanti sebenarnya sudah ada konsepnya seperti itu. Dulu kan masih ada beberapa yang individu ya gitu. Makanya kan kami motonya kan siap kolaborasi maju bersama. Jadi kita tidak sendiri, harus bareng-bareng aja. Dan nanti suksesnya bareng. Gitu. Jadi memang perlu dan jangan baperan. Jadi pemuda itu dilokne sithik jadi tani dadi opo.
kuliah kuliah kok tinggi-tinggi cuma jadi petani ya gitu. Kalau saya udah yang nguliahin bukan mereka, dan kita juga kita tunjukkan tambah sebagai pelecut kalau memang orang-orang kayak gitu apa namanya ibaratnya ngenyek lah, kalau bahasa sini kan ngenyek, ya udah enggak, kami kebal, kita tunjukkan dengan karya, jangan dengan baperan. prestasi ya. Kalau baperan sudah susah, harus baperan. Oke, ini ada teman yang sudah masuk di kolom komen kita. Ini ada Mbak Ika Krisnayanti ya. Ini teman dari KNPK, Komite Nasional Pertanian Keluarga. Katanya no farmer, no food, no future. Jadi tidak ada petani itu artinya tidak ada pangan dan tidak ada masa depan. No anak muda yang mau bertani, no masa depan pertanian kita. Jadi tidak ada anak muda yang mau bertani artinya tidak akan ada masa depan pertanian ke depannya. Gimana menanggapi ini, Mas Irwan? Saya tambah menangkapnya jadi peluang, Mbak. Monggo sih anak pemuda nggak mau yang jadi tani, kita aja yang kita lihat di COVID itu benar-benar nyata itu ya. Saya di COVID itu benar-benar keuntungannya berlipat-lipat. Karena memang yang paling sektor paling bisa survive itu di pertanian plus sendiri. Yang lain min itu yang paling positif itu di pertanian. Jadi saya kalau anak muda yang nggak mau ya udah monggo. Kalau kami yang di sini yang mau pertanian itu memang peluang kita gitu. Jadi kita ada nggak malu jadi petani. Jadi di COVID kemarin kalau nggak salah tanaman keluarga kemudian tanaman hias itu laris ya, karena orang pada di rumah nggak ada kegiatan gitu ya, jadi pada bertanam sendiri di polybag gitu ya. Memang benar kata Mas A, itu ada kebanggaan sendiri, meskipun kayak kita nanam cabai ataupun tomat itu sebenarnya kan kalau beli itu sudah 10.000, 20.000 udah banyak. Tapi kalau sudah nanam terus sampai panen itu ada kebanggaan sendiri. Benar-benar bisa ngerasain apa yang dimakan sendiri itu beda, benar beda. Kalau saya kan biasanya tabu lampot itu tanaman buah dalam pot itu ada jambu air. Itu sebenarnya kan kalau beli kan ya murah aja, 20.000 udah banyak. Tapi kalau nanam sendiri tabu lampot terus ada buah, udah bunga aja, udah ada pentingnya itu udah seneng itu. Ya pelanggan-pelanggan saya itu. Semua masih apalagi sudah makan kebanggaan sendiri, benar-benar ada kepuasan batin itu yang nggak bisa dinilai. Itu maksudnya itu memang keuntungan petani itu seperti itu, jadi ada kepuasan batin sendiri. Bisa menyediakan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irwan. Nah, kemana ini? Mas Ai-nya hilang ternyata ini ya. Tiba-tiba hilang ini Mas Ai. Halo Mas Ai, Anda kemana? Oke, ya memang apakah sejauh ini Mas Irwan sudah menggunakan media sosial nih? Anak muda sekarang kan pada bermain media sosial. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Irwan ini juga di-up atau juga di-show-kan di media sosial? Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman petani muda atau yang anak muda yang ingin bertanam sendiri di rumahnya ini bisa menjadi inspirasi. Ya, jadi memang harus punya Mbak, media sosial itu sekarang tuh jangan anti media sosial kayak gitu. Kita harus punya. Dan apapun itu bisa dijual di media sosial, tapi kita harus punya trust. Jadi kita harus dipercaya. Jadi jangan nanti jual terus nanti hilang lagi. Nah, itu. Saya nggak mungkin tahu saya itu ada penjual tanaman, itu nggak tahu kalau kita nggak up di media sosial. Apalagi kalau sekarang itu ada TikTok, ada Instagram, Facebook, itu udah banyak teman-teman juga mainnya di situ. Kita memang harus mengenalkan gitu. Jadi kalau nggak ada yang tahu, apalagi anak muda kan jarang keluar, Pak. Apalagi yang main HP terus ya nanti jarang keluar. Makanya main HP-nya itu yang produktif kayak gitu. Jadi harus memanfaatkan media sosial untuk keuntungan. Saya juga bilang ke teman-teman petani ya gitu, petani yang udah tua, kalau saya ngisi acara kan kayak gini. Monggo Bapak kalau punya Facebook, kalau jenengan itu mau jualkan produk jenengan itu juga nanti bisa lumayan gitu di depan rumah kan luas lahan itu. Jangan bibit ke padi, bibit ke tanaman buah itu akan laku kalau memang mau jual ya. Kadang-kadang kan jualnya piye Mas, ngomong kita nanam aja belum, kita promosi aja belum. Jadi kadang-kadang kan malesnya itu ya. Jadi harus dimanfaatkan media sosial. Oke. Terima kasih Mas Irwan. Ini Mas Ai-nya sudah balik, tadi sempat hilang kemana Mas Ai? Masih ngopi dulu ya. Ya, Mas Ai ini waktunya tinggal sedikit yang terakhir ini. Jadi kalau Mas Ai tadi bilang ada bagian nggak tahu jurusan atau apa tadi ya, yang ekologis juga ada
bagian media juga ya kalau nggak salah dengar tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk sinergitas? Gimana kegiatan-kegiatan ekologis yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa di-up di media, di jurusan media yang juga sama berada di satu lingkup yang ada di Mas Naidi. Gimana nih? Iya, itu kan kalau media itu bicara soal itu ya, teknis orang bagaimana ketika isi pikirannya sudah terpapar dengan satu isu tertentu gitu, secara otomatis jika dia punya keterampilan bermedia ya akan mengangkat isu-isu misalnya isu pertanian salah satunya gitu. Nah, agak repot memang kalau kita berinteraksi gitu, punya kapasitas, punya kemampuan bermedia, tapi juga tidak mengenal dengan praktek-praktek pertanian gitu yang ekologis gitu. Jadi juga yang nggak mungkin lah wacana media itu berisi soal itu gitu. Makanya kalau di ruang metodologinya gitu ya diperkenalkan dulu gitu, dilibatkan dulu, terlibat gitu, melibat dalam praktek-praktek pertanian, ada ruang pengalaman di situ, jadi secara indrawi tubuh mereka terlibat dalam isu-isu pertanian ya, dalam praktek-praktek pertanian gitu. Terus dari sisi ruang wacananya, diskusinya, isi kepalanya, informasi yang didiskusikannya, soal-soal yang ada kaitannya dengan itu. Nah, baru pada akhirnya bisa melakukan atau membuat konten-konten yang ada kaitannya dengan pertanian. Nah, sejauh ini kami juga menyusun rencana ke arah situ dan mempraktekkan itu gitu. Makanya di Instagram kami gitu ya, walaupun Instagramnya masih umum gitu soal praktek penyelenggaraan pendidikan, tapi paling tidak banyak konten yang ada kaitannya dengan pembelajaran tentang pertanian. Gitu, harapannya sih ke depannya kalau wacana-wacana ini sudah terbiasa di kepala orang-orang, menjadikan praktek pertanian itu menjadi praktek yang mulia gitu, yang membanggakan, yang asik menjalani gitu. Dan memang ini kok masuk akal kok, masih harus ini kayak di depan saya ini banyak kok anak-anak yang sebetulnya tidak memilih gadget terus-terusan gitu, tetapi memilih ini lain ya, karena asik sih. Memang ada fisik yang terlibat di situ, ada kejutan-kejutan gitu kan, ada kebanggaan-kebanggaan gitu. Apalagi kalau sudah jatuh hati ke praktek-praktek pertanian, ya itu tadi bukan hanya terpaksa gara-gara COVID ya, tetapi orang bisa menanam. Kalau sudah jatuh hati kan begitu, apapun profesinya istilahnya tetap yang akan dilakukan untuk mengisi ruang-ruang hidup sehari-hari ya yang pastilah yang membanggakan, yang mulia gitu kira-kira. Nah, tugas-tugas kami di lembaga pendidikan ini ya mengantarkan sampai ke tahapan itu gitu. Kalau media dan lain-lain itu cuma perangkat aja sebetulnya. Kalau isi kepalanya tidak ada kebanggaan dengan praktek-praktek pertanian, ya bagaimana mereka mau bikin konten, apalagi harus mengangkat konten-konten yang lain yang kaitannya dengan praktek pertanian yang lebih luas. Orang suka aja enggak gitu, masuk aja enggak ke kepalanya gitu. Makanya itulah secara metodologis memang ini, tapi perlu dibantu juga oleh kekuatan publik, oleh organisasi-organisasi yang concern di pertanian, oleh lembaga-lembaga yang memang ngurusi sektor pertanian. Yuklah kita kolaborasi. Gotong royong itu kan mungkin dilakukan gitu ya. Kerjasama itu bisa, kolaborasi itu bisa dilakukan. Di tengah banyak orang yang nggak percaya sebetulnya kolaborasi sekarang bisa dilakukan lintas sektor. Bukti ketidakpercayaannya ya itulah, lihat kita lah kementerian-kementerian itu. Nggak ada saya lihat itu yang serius bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kementerian aja nggak bisa akur ya, bersinergi. Apalagi ya itulah. Mungkin kalau rakyatnya harus memberikan contoh pada kementerian ini, Mas. Dibalik ya. Mbak, kami ini guru-guru ini kalau tidak melakukan contoh itu sama saja dengan tidak memberikan teladan. Dalam perspektif pendidikan itu kita cuma ngomong doang gitu. Makanya saya secara pribadi saya bersentuhan, tangan saya kotor mau hidup di kota mau hidup di desa gitu. Tangan saya kotor gitu. Nah, persoalannya banyak orang yang nggak percaya bahwa praktek pertanian itu bisa dilakukan di mana saja, itu saja. makanya kan ya tentu tidak semua guru punya perspektif seperti itu ya, dan ini juga PR besar nih sebetulnya bagi Kementerian Pendidikan gitu, meletakkan praktek ekologi salah satunya pertanian itu menjadi bagian dari yang tak terpisahkan harusnya dari kalangan pendidik gitu, karena mayoritas masyarakat kita masih ya walaupun udah tua-tua
masih profesinya sebagai petani gitu. Terus hamparan lahan kita ya dimanapun lah istilahnya ada kaitan dengan pertanian, mau itu pertanian sawah misalnya atau kebun atau bahkan di pesisir gitu ya. Dan ini juga menuntut keterlibatan semua pihak, kolaborasi gitu. Jadi jangan tidak percaya bahwa kolaborasi atau gotong royong itu bisa dilakukan. Oke, iya. Kalau yang tadi itu memang kalau media itu gambaranku gini Mas, kolaborasi dan sinergitas. Jadi kan sudah ada tuh teman-teman yang praktek atau belajar tentang ekologis. Nah, prosesnya itu kan bisa misalnya di live kan di IG, orang tahu susahnya atau bagaimana kakunya mereka ketika mengenali tanaman, tapi itu kan bisa menjadi pembelajaran orang yang melihatnya. Nah itu seperti juga kami kan di media komunitas, memang kita salah satunya misinya ini menyuarakan suara-suara yang tidak disuarakan oleh media komersil. Memang kita tujuannya non komersil ya, tapi ini penting bagi kami supaya isu tentang pertanian ini bisa di-up sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat ya di media komersil atau di TV aja ya, reality show itu kan hanya orang-orang cengeng, orang miskin, orang yang nggak bisa ngapa-ngapain atau soal percintaan. Nah, gimana reality show itu kita bikin bagaimana pemuda-pemuda petani ini bisa bergerak dari hal yang kecil. Bagaimana sekolah-sekolah seperti yang diinisiasi sama Mas Ai dan teman-teman ini, bisa bergerak sekecil apapun itu bisa dilakukan. Nah, meyakinkan ini yang perlu kita show up di media. Nah, apalagi sudah ada jurusan media. Kalau saya sih optimis ya, walaupun dianggap kalau dulu banyak masyarakat yang menganggap radio komunitas itu kecil, jangkauannya kecil, kalau kita nggak percaya kecil jangkauannya. Nah, kita akhirnya bikin inisiasi, kita pakai podcast sehingga jangkauannya nggak dibatasi tuh hanya 50 km, nggak dibatasi tuh hanya di frekuensi yang paling pojok. Di radio tetap jalan di tingkat lokalnya, tapi di nasionalnya bahkan di internasionalnya kita juga ingin nih tetap suara kita ini didengar, nggak hanya di tingkat para petani, tapi para pemangku pendidikan, pemerintah lokal, terutama juga kementerian bahkan ya, mereka mungkin pas ngeklik itu, ketemu nih, ada suaranya Mas Ai nih, ini ada di daerah Madiun nih, ada suara juga. Nah, harapan kita sih gitu, bisa saling bersinergi, kira-kira gitu Mas Ai. Ya. Setuju. Kalau konten Mbak, sebenarnya konten pertanian sudah sangat banyak ya. Dan kita juga tertantang untuk mengangkat berbagai macam konten lain yang kira-kira bisa menjangkau lebih banyak orang lagi gitu ya, terutama ke anak-anak muda. Kita lihat kok di YouTube sudah banyak sekali gitu. Dan tinggalkan strategi untuk ini kan, kalau di bahasa medianya begini, itu kan perlu ada manajemen ini juga kan, manajemen publikasinya juga. Jadi planning untuk membuat wacana pertanian ini masuk ke media juga memang kan ya itulah tadi tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya kolaborasi kecil seperti hanya saat ini kan dengan radio yang Mbak pimpin ini sekarang, atau yang kita sedang streaming ini sekarang, itu kan sebenarnya upaya kecil. Nah tinggal kita yaitu tidak berputus asa untuk membangun jaringan yang lebih luas, untuk menyadarkan pihak-pihak tertentu tentang betapa pentingnya ya proses memenuhi kebutuhan dasar kita gitu, pangan ini gitu. Dan itu saya juga sekalian lah, mumpung ketemu Mas Irwan ini, biar kita juga bisa mungkin nanti kolaborasi apapun bentuknya lah, apapun kita masih bisa punya banyak pilihan bergerak mewacanakan isu ini. Nah, ginilah, kalau diserahkan semuanya ini ke para pendidik juga, Mbak, kami ini terbatas juga ya. Waktu kita ya cuma segitu-gitunya, 24 jam itu juga interaksi di sekolah jadi cuma berapa jam. Terus kalaupun semuanya harus dengan media gitu, enggak juga, Mbak. Ribuan konten, mungkin jutaan konten diproduksi setiap hari, tapi kan space terbatas gitu. Ya yang dilihat yang ada di layar HP aja gitu sekarang gitu. Jadi memang kita juga tidak bisa maruk gitu, semua hal dilakukan harus segede apa gitu. Apalagi resource-nya kan terbatas juga. Kalau tadi segala praktek pendidikan dimediakan gitu loh, ya kami juga keterbatasan alat, akses dan lain-lain. Ini kan juga perlu jadi isu kan gitu, apalagi bisa, Kementerian Mas, Pendidikan. Seandainya Mas Ai mau kolaborasi nih, murid-muridnya setiap 1 bulan sekali untuk
apa namanya, ngobrol bareng KR53 boleh, atau mungkin Mas Boleh. Irwan dan teman-teman petani milenial yang ada di Madiun 1 bulan sekali mau sharing tentang budidaya apa, inovasi apa, boleh ya dengan KR53. Kita sangat terbuka ya dengan Bisa, pengetahuan bisa. yang ingin disaringkan. Terus gini Mbak, jangan salah Gimana? sangka ini. Kementerian Pendidikan, negara lah kalau kita ini, negara itu berinvestasi sama pendidikan itu berapa sih? Di kami di SMK itu, negara lewat bantuan operasional sekolah dan yang dari provinsi, 1 bulan itu tidak sampai 200.000 Mbak. Jadi investasi negara untuk lembaga pendidikan ya, untuk menjalankan lembaga pendidikan dalam 1 bulan, 1 orang itu nggak nyampe 200.000. Itulah mengapa kita ini kan seakan-akan membicarakan hal yang besar, menyambut bonus demografi, menyambut Indonesia Emas 2045 gitu dengan jumlah penduduk yang bisa inilah luar biasa gitu. Tetapi nyata-nyatanya praktek di lapangan kami di SMK saja 200.000 aja nggak nyampe, itu investasi negara gitu ya. Beda lah dengan di sekolah negeri misalnya. Kalau di sekolah negeri ya iyalah gurunya dibayarin negara gitu, fasilitasnya diutamakan, diprioritaskan gitu. Kami ini guru-gurunya aja di bawah Kementerian Tenaga Kerja gitu. Buruh-buruh juga gitu loh. Jadi padahal puluhan juta orang sekarang yang sedang ada di sekolah ini. Jadi kalau misalnya mengharapkan seluruhnya pada apa ya istilahnya. Ya betul, makanya kan butuh ruang-ruang baru, kolaborasi baru. Makanya saya sambut hangat ini kerjasama dengan Kicau Rakyat ini. Kalau perlu berkicau setiap hari gimana gitu. Ya Cuma kan mungkin ya itu kalau tadi. semakin keras semakin didengar ini Mas, sama yang punya policy di atas sana ya. Ya tentu itu tentu. Saya juga akan menantikan itu. Dari dulu saya itu menantikan. Tapi ya itu, kita nggak usah nunggu-nunggu pihak lain bergerak kan. Apa yang bisa dilakukan sedini mungkin ya kita bisa bergerak. Nggak diprogramkan pun ya kita jalankan kok. Karena memang itu udah menjadi spirit, udah menjadi semacam pilihan hidup gitu. Narasi hidup kita dibangun berdasarkan perspektif ekologis kok. Kalau tiba-tiba kita berhenti lantaran nggak ada backingan pembiayaan misalnya atau dukungan dari lembaga lain kan ini juga gitu loh. Macet semua ya. Ya itulah kita bahas nanti di lain waktu lah ya. Oke, terima kasih Mas Ai dan juga Mas Irwan ya. Sebentar ada satu komen dari Mbak Ika lagi yang belum aku bacakan dulu ya. Mungkin orangnya masih mantau ini. Nah, ini ada komennya, inisiatif anak-anak muda yang positif seperti ini selayaknya direplikasi ya atau diperbanyak di daerah lainnya. Harus yang mandiri, inovatif, smart, inspiratif dan menjadi bekal untuk kehidupan atau life skill. Mantap. Nah, ini ya. Komen dari Mbak Ika ya yang tadi dari ini teman dari KNPK ya, Komite Nasional Pertanian Keluarga. Baik, terima kasih untuk Mas Ai dan juga untuk Mas Irwan ya sudah berbagi ilmunya. Hari ini Ana belajar banyak ya karena tidak pernah nih saya mengambil jurusan atau bersentuhan langsung dengan sektor pertanian, tapi kadang saya ke desa ya, karena di radio komunitas itu kan memang sebagian besar komunitasnya itu petani. Kadang saya ikut tuh kalau mereka lagi manen tomat, saya senang tuh ikut manen walaupun nggak ikut nanam. Atau mereka lagi panen padi, saya ikut tuh manen. Kayaknya ada perasaan yang senang kok gini ya rasanya manen walaupun sebenarnya bukan hasil sendiri sih. Saya bayangkan kalau itu hasil sendiri betapa senangnya ya. Oh ini loh cabai, saya bisa nikmati, oh saya bisa metik sendiri, itu kayaknya kenikmatan yang tidak bisa kita nilai secara material ya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Ai, terima kasih untuk Mas Irwan. Ini saya sudah banyak belajar, banyak ilmu yang sudah saya serap. Tentunya saya harap juga sobat KR53 yang ada di rumah juga bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi motivasi. Dan jangan lupa bisa dipraktekkan langsung ya, mulai dari sekarang pertanian keluarga, jangan terbatas dan tergantung pada hal apapun, lakukan sebisa mungkin sesuai dengan resource yang ada. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Mas Ai, sampai jumpa lagi Mas Irwan. Insya Allah kita akan sambut dengan tema-tema yang lain. Baik, sobat KR53, cukup sampai di sini dulu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, terima kasih.